Israel adalah negara kecil, dikelilingi oleh tetangga yang lebih besar dan sering kali memusuhi, namun memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Ini bukan kebetulan, ini adalah strategi yang disengaja. Negara kecil, pengaruh besar. Doktrin Israel dibangun di atas keyakinan bahwa kelangsungan hidup bergantung pada kekuatan yang luar biasa dan kemauan untuk menggunakannya. Tidak seperti negara-negara besar, Israel tidak bisa kalah dalam konflik besar. Setiap perang adalah masalah hidup dan mati. Militernya harus sangat maju dan tanpa ampun, sehingga musuh gentar untuk bahkan mempertimbangkan serangan. Pendekatan ini membentuk setiap aspek masyarakat Israel, dari teknologi hingga kebijakan luar negeri, bertujuan untuk keunggulan yang menentukan, bukan hanya kesetaraan. Hasilnya, kekuatan militer yang menang dengan cepat, ofensif, dan dengan dampak yang menghancurkan, tetapi juga menghadapi pengawasan moral dan etika yang mendalam. Kisah Israel adalah tentang sebuah negara kecil yang membentuk militer yang kuat dan kontroversial sebagai perisai utamanya. Garis pertahanan pertama Israel adalah pencegahan, meyakinkan musuh bahwa setiap serangan akan membawa pembalasan yang luar biasa. Ini ditunjukkan melalui persenjataan canggih, latihan militer, dan tanggapan yang tidak proporsional terhadap provokasi kecil sekalipun. Tetapi pencegahan bisa gagal. Jadi pilar kedua Israel adalah penyerangan pendahuluan, menyerang lebih dulu jika ancaman yang akan terjadi terdeteksi. Perang 6 hari tahun 1967 adalah contoh klasik. Israel menghancurkan angkatan udara musuh sebelum mereka bisa menyerang. Tanpa kedalaman strategis, Israel tidak bisa menahan pukulan pertama. Ia harus bertindak sebelum diserang. Sikap proaktif ini berisiko, kadang-kadang dianggap sebagai agresi, tetapi Israel memandang ketidakaktifan sebagai bahaya yang lebih besar. Pencegahan dan penyerangan pendahuluan bersama-sama membuat musuh tidak seimbang, tidak pernah yakin kapan atau bagaimana Israel akan merespons. Strateginya adalah mengendalikan tempo konflik, memastikan Israel selalu menjadi inisiator, tidak pernah menjadi korban. Ini adalah pendekatan berisiko tinggi, tetapi bagi Israel, ini adalah masalah kelangsungan hidup. Pesannya, serang Israel, dan biayanya akan tak tertahankan. Sejak awal kalah jumlah, Israel mengandalkan keunggulan militer kualitatif, teknologi dan pelatihan yang unggul, untuk mengimbangi ukurannya yang kecil. IDF berinvestasi dalam sistem canggih seperti tank Merkava dan Iron Dome, dan memimpin dalam perang siber dan teknologi drone. Industri pertahanan Israel tumbuh karena kebutuhan, menjadikan negara itu pusat global untuk inovasi militer. Bantuan militer AS, terutama akses ke platform seperti F-35, semakin meningkatkan kemampuan Israel. Tetapi teknologi saja tidak cukup. Pelatihan ketat IDF memastikan personel dapat sepenuhnya memanfaatkan alat-alat ini. Sinergi antara perangkat keras canggih dan operator yang sangat terampil adalah keuntungan sejati Israel. Fokus pada kualitas daripada kuantitas ini memungkinkan Israel untuk memiliki kekuatan yang jauh di atas ukurannya. Hasilnya, militer yang tidak hanya dilengkapi dengan baik, tetapi juga sangat efektif. Keunggulan teknologi Israel adalah perisai dan pedangnya. Ketika perang tidak dapat dihindari, strategi Israel adalah tindakan ofensif yang cepat, mengakhiri konflik dengan cepat dan di wilayah musuh. IDF dibangun untuk mobilisasi cepat dan serangan mendalam, bertujuan untuk menghancurkan keinginan dan kapasitas musuh untuk berperang. Perang yang berkepanjangan tidak berkelanjutan bagi ekonomi kecil dan tentara warga Israel, jadi kecepatan sangat penting. Terhadap aktor non-negara seperti Hezbollah dan Hamas, Israel telah mengadopsi doktrin Dahiyah, menggunakan kekuatan luar biasa terhadap militer dan infrastruktur sipil pendukung. Tujuannya adalah untuk mencegah serangan di masa depan, dengan membuat biaya konflik tidak tertahankan bagi basis dukungan musuh. Pendekatan ini sangat kontroversial, mengaburkan batas antara kombatan dan warga sipil, serta menarik tuduhan kejahatan perang. Namun, Israel melihatnya sebagai perlu untuk mempertahankan pencegahan di wilayah di mana ancaman sangat tertanam di daerah sipil. Doktrin ini mencerminkan logika brutal kelangsungan hidup dalam perang asimetris. Kekuatan militer Israel berasal dari rakyatnya. Wajib militer berarti sebagian besar warga negara bertugas di IDF. Setelah tugas aktif, mereka bergabung dengan cadangan, siap dimobilisasi dalam beberapa hari selama krisis. Sistem ini menanamkan militer ke dalam masyarakat, menciptakan bangsa bersenjata di mana kehidupan sipil dan pertahanan sangat terkait. Prajurit cadangan,
seringkali profesional berpengalaman, membentuk tulang punggung unit elit, dan membawa keterampilan berharga ke medan perang. Kemampuan untuk dengan cepat memperluas tentara adalah kunci strategi Israel untuk perang yang cepat dan menentukan. Namun, ketergantungan pada cadangan berarti konflik yang berkepanjangan, membebani ekonomi dan masyarakat, memperkuat kebutuhan akan kemenangan cepat. Struktur IDF membentuk doktrinnya, menang cepat, atau berisiko menanggung biaya yang tidak berkelanjutan. Prajurit warga Israel adalah aset terbesar dan sumber kerentanan. Intelijen adalah kekuatan tak terlihat di balik kekuatan militer Israel. Badan-badan seperti Mossad, Shin Bet, dan Aman sangat penting untuk pencegahan, penyerangan pendahuluan, dan keberhasilan operasional. Intelijen yang unggul memungkinkan Israel untuk mengantisipasi ancaman, merencanakan operasi berani, dan meminimalkan risiko. Perang Siri 1967 dan serangan Entebbe keduanya bergantung pada intelijen yang tepat dan dapat ditindaklanjuti. Israel unggul dalam intelijen manusia dan sinyal, dengan unit seperti LAP-200 memimpin dalam operasi siber. Kegagalan intelijen, seperti kejutan Perang Yom Kippur 1973, telah meninggalkan luka mendalam dan memperkuat budaya kewaspadaan konstan dan debat internal. Bagi Israel, pengetahuan adalah kelangsungan hidup, bahkan militer terkuat pun buta tanpanya. Intelijen tetap menjadi landasan doktrin pertahanan Israel. Doktrin militer Israel ditempa oleh kebutuhan, ancaman konstan, sumber daya terbatas, dan tidak ada kedalaman strategis. Sejak didirikan, Israel menghadapi bahaya eksistensial, membentuk budaya di mana kelangsungan hidup membenarkan pertahanan agresif dan proaktif. Ukuran kecil dan populasi kecil berarti Israel tidak mampu melakukan perang panjang. Kecepatan dan kekuatan luar biasa menjadi penting. Bantuan asing, terutama dari AS, menyediakan alat canggih yang dibutuhkan Israel untuk mempertahankan keunggulannya. Kombinasi ini, ancaman eksistensial, keterbatasan sumber daya, dan dukungan eksternal, menghasilkan strategi yang berfokus pada kualitas, kecepatan, dan tindak yang menentukan. Doktrin ini pragmatis, kadang-kadang brutal, tetapi selalu bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup di lingkungan yang tidak bersahabat. Cara perang Israel adalah respons langsung terhadap keadaan uniknya. Ini adalah strategi yang lahir dari kerentanan, didukung oleh inovasi dan dukungan luar. Strategi Israel, meskipun efektif secara militer, menghadapi kritik yang meningkat karena biaya manusia dan moralnya. Doktrin seperti penyerangan pendahuluan dan doktrin Dahiyah seringkali mengakibatkan korban sipil yang tinggi dan kehancuran yang meluas, memicu kecaman internasional. Musuh saat ini, aktor non-negara yang tertanam dalam populasi sipil, tidak mudah dikalahkan oleh kekuatan konvensional. Siklus ofensif berkala telah gagal membawa keamanan yang langgeng, menjebak Israel dalam keadaan konflik abadi. Munculnya media sosial berarti setiap operasi langsung disiarkan ke seluruh dunia, mengikis dukungan internasional dan memicu kemarahan publik. Secara internal, warga Israel memperdebatkan dampak jangka panjang konflik konstan terhadap demokrasi, masyarakat, dan generasi berikutnya. Para kritikus mempertanyakan apakah pengaruh besar yang dulunya merupakan alat untuk bertahan hidup, kini melanggengkan ketidakamanan dan isolasi. Efektivitas strategi tidak lagi dijamin di dunia yang berubah. Israel menghadapi tantangan untuk menyesuaikan doktrinnya dengan realitas baru, tanpa kehilangan pandangan akan kebutuhan intinya akan keamanan. Strategi negara kecil, pengaruh besar Israel telah memastikan kelangsungan hidup dan dominasinya di wilayah yang tidak bersahabat selama lebih dari 70 tahun. Kekuatan militernya telah mencegah perang skala besar, memaksa musuh untuk mempertimbangkan kembali konfrontasi langsung, dan membentuk keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Namun, kekuatan ini datang dengan harga yang mahal, konflik berkepanjangan, dilema moral, dan isolasi internasional. Doktrin yang mengamankan keberadaan Israel kini berjuang untuk menyelesaikan ancaman asimetris saat ini. Kisah Israel adalah paradoks, kekuatan militer yang tak tertandingi, tetapi pencarian perdamaian abadi yang berkelanjutan. Warisan ini tangguh dan penuh gejolak, sebuah bangsa yang mengubah kerentanan menjadi kekuatan, tetapi masih mencari keamanan sejati. Pada akhirnya, strategi Israel adalah bukti biaya dan kompleksitas kelangsungan hidup di dunia yang bergejolak.